Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di sana di podcast Cerita Minang. Mohon maaf sebelumnya jika telah update satu hari karena ada kesibukan sekitar itu. Kali itu bawa topik yang cukup banyak pro dan kontra gitu ya. Halo Dunsana, kalau Dunsana alun tahu tentang Anchor, jadi tuh tampil paling gampang untuk buat podcast. Nah, Anchor tuh perai, sudah tuh ada alay itu yang bisa merekam cuma edit podcast langsung dari HP ataupun komputer sana. Beko, Anchor akan mendistribusikan podcast Dunsana ke Spotify. Dan yang terakhir, Dunsana bisa juga hasilan pitih dari podcast tanpa pandangan minimum. Sadola yang Dunsana butuhan ada di Anchor. Unduh aplikasi Anchor secara perai atau buka anchor.fm untuk memulai. Jadi judulnya di situ perda lah disahkan, tapi kalau misalkan ada Dunsana menolak karantina di Sumatera Barat bakal didenda sebanyak 500.000 gitu. Jadi untuk perda tentang adaptasi kebiasaan baru atau biasa disingkat AKB untuk pengendalian COVID-19 adalah berlaku di Sumatera Barat. Jadi memang dalam perda itu adalah diatur sejumlah sanksi yang ditujukan kepada pelanggar protokol kesehatan gitu. Dan juga dalam perda itu juga diatur bahwa orang yang menolak untuk dikarantina pun dapat sanksi gitu sana. Dalam perda itu dalam pasal 12 ayat 3 disebutkan bahwa yang tak nio menjalani karantina bakal didenda 500.000 rupiah gitu. Jadi setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menerapkan karantina mandiri atau isolasi mandiri sebagaimana yang telah dimaksud pada ayat 1 huruf E dikenai sanksi administrasi berupa A. Daya paksa polisional dan atau B. Denda administratif segadang 500.000 rupiah. Begitu kecilnya dalam perda tersebut sana. Nah, dalam perda tersebut juga diatur siapa saja gitu yang wajib menjalani karantina itu. Dalam pasal 12 ayat 1 dijelaskan bahwa yang wajib menjalani karantina selama sampai balai hari yakni orang yang melakukan kontak erat dengan pasien positif COVID-19 gitu, dan orang yang terkonfirmasi positif tapi tidak bergejala. Jadi perda itu mewajibkan setiap orang mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun gitu. Setiap orang yang tidak patuh aja protokol kesehatan bakal terancam dapat denda sebesar 100.000 hingga kurungan selama 2 hari gitu. Jadi Kepala Satpol PP Sumatera Barat Pak Dedi Diantolani menyebutkan setelah perdati itu disahkan pada Jumat 11 September 2020 akan ada sosialisasi selama 7 hari atau 1 minggu. Nantinya masyarakat yang melanggar akan diberikan teguran tertulis dan lisan sebelum sanksi sosial dan denda diberlakukan gitu. Beliau menambahkan kalau setelah 7 hari melanggar tidak juga pakai masker, kita akan berikan tindakan sanksi sosial seperti membersihkan fasilitas umum. Begitu sana. Mbak ayo awak menjalani di situ kok dari dua perspektif, dua sisi yang berbeda gitu. Pro-nya ada dan kontranya juga ada gitu. Tapi Mbak ayo memang di situ di beritanya nanti dijalekan Mbak karantinanya, apakah karantina di rumah? Kalau karantina di rumah masih mending gitu ya. Tapi memang kalau dia kesempatan untuk karantina atau isolasi mandiri di rumah, harusnya masyarakat lebih sadar gitu ya, istilahnya Pak ya.
Yolah dia lagi kelonggaran untuk karantina mandiri di rumah gitu. Tapi ya lah dia lagi karantina mandiri di rumah, masih aja kalau kalau rumah gitu. Kalau menurut awak sih itulah dia lagi kelonggaran. Tapi kalau awak kalau posisinya karantinanya di tempat lain gitu tuh rumah sakit, nah tuh awak mungkin tahu lu tuh pak lanjutan gitu. Tapi menurut gua sih intinya gini influenza anjuran pemerintah ke sana walaupun mungkin sana agak jengkel gitu ya soalnya pakai masker, cuci tangan, jaga jarak mungkin sana pun soalnya awak tahu beberapa mungkin jengkel dengan aturan-aturan seperti itu tapi itulah negara gitu gitu kan. Baik kalaupun melawan awak nggak bisa itu gitu sana soalnya kan awak hanya warga biasa gitu. Mbak Apapun keadaannya kebijakan itu kan turun dari pemerintah gitu. Dan awak yang sebagai rakyat dan masyarakat hanya mengikuti saja gitu. Ya wale sana gitu. Sedangkan untuk di Jakarta lah masuk tahap SPB lu balik gitu. Jadi ya aku lah kok COVID kompleks karena permasalahannya rumit gitu. Semoga Sumatera Barat tetap aman lah gitu ya. Nggak separah yang di Jakarta yang separah diberitakan gitu. Kalau dari awak sih ikuti sila anjuran pemerintah itu sana. Kalau lah denda-denda, oh apa ya wak angkat tangan oleh. Dan yo kok berkomentar gitu lah. Ikuti saja lah pemerintah dah. Oke itu sana terima kasih yang sudah mendengarkan podcast Cerita Minang episode 22. Perda disahkan gitu. Menolak karantina di Sumbar di Dando Rp500.000. Terima kasih untuk dosen yang sudah mendengarkan dan follow podcast Cerita Minang di Spotify. Boleh ya. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan salah kata. Dan sana yang ingin mengirimkan cerita bisa saja kirim langsung ke podcast ceritaminang@gmail.com ataupun lewat DM Instagram @podcastceritaminang. Terima kasih sekali lagi dan ambo undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.